Hai teman-teman, oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mereaksi atau reaction suatu kejadian lagi viral dan suatu kejadian yang menurut saya cukup aneh. Awalnya saya berpikir bahwa ini uh, apa ya kejadian yang lucu karena si tersangka terduga tersangka ini melakukan pelecehan seksual. Mungkin kalau orang normal, saya berpikiran mungkin-mungkin saja. Tapi sedangkan orang ini adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik. Sebut saja langsung aja ya, namanya Agus atau sering dipanggil Iwas. Dia memiliki keterbatasan fisik yaitu buntung dua belah tangan. Awalnya saya berpikiran atau saya beranggapan kok bego ya perempuan zaman sekarang dengan keterbatasan fisik seperti ini kok bisa dilecehkan. Awalnya saya seperti berpikir seperti ini, tapi ini jangan dipotong ya. Praduga saya aja. Tetapi setelah saya baca-baca, setelah saya teliti, ternyata orang ini lumayan juga. Mungkin dari sisi fisik dia memiliki keterbatasan, tapi ada sisi lain yang dia memiliki kelebihan, yaitu rayuannya luar biasa mantap. Dia memiliki ilmu yang luar biasa. Ilmu gendam aja mungkin kalah ya. Ilmu gendam itu kalah dengan ilmu si Agus Iwas ini. Jadi dianya ini melecehkan uh, puluhan terkonfirmasi puluhan wanita atau remaja. Ini pun usianya masih ya kalau dibilang masih belasan, mungkin di bawah 30 tahun lah, mungkin di bawah 25 tahun. Kebanyakan masih mahasiswa. Modusnya luar biasa, mendekati wanita-wanita atau gadis-gadis ini ketika saat sendirian. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Nggak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang orang lemah, lap air mata itu luntur pukurannya. Nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersin gitu, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak, tahu kan orang Hindu bisa tahu baca ini baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobat lah. Karena kakak, sumpah, kakak Hindu ya, demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Percaya sama adanya Allah. Allah itu 1 atau 6? 1. Itu ada di kamu. Di mana Allah? Di atas gitu. Mana? Pernah kamu lihat dia di atas? Tidak. Tapi dia ada di hati kamu.
kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Sekali lagi cek identitas saya coba, biar kamu semakin percaya. Saya guru terbajang di Lombok. Dan luar biasa, modus Agus ini setelah diungkap, dia akan merayu korbannya ketika korbannya saat sendiri. Setelah diajak ngobrol begitu nyaman dengan menjual kesedihannya dia sendiri, menjual kekurangannya sendiri. Setelah itu korban termakan omongannya atau termakan rayuannya. Lalu dia mengajak keliling. Si korban ini dengan cara dibonceng, bukan menggonceng ya, karena kalau menggonceng kan harus menggunakan dua tangan. Ini menggunakan sepeda motor. Dia digonceng oleh si korbannya ini, si gadis ini. Ketika sudah lama berkeliling-keliling, dia akan beralasan bahwa kakinya sakit dan ingin beristirahat. Nah, lucunya ini, dia mengajak beristirahatnya di suatu homestay. Dan lucunya lagi, si korban ini percaya dan mau aja diajak. Pemilik homestay Sinta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengaku pernah melihat Agus Buntung membawa 3 wanita berbeda dalam sehari. Sinta menuturkan 2 wanita dibawa Agus saat siang hari, sedangkan 1 lainnya pada malam hari. Dalam kasus ini, Sinta menegaskan pihaknya tidak membantu ataupun bekerja sama dengan Agus, pria tanpa 2 tangan tersebut. Diakui Sinta, selama ini ia memang tak pernah mempermasalahkan Agus yang kerap membawa wanita berbeda ke homestay. Sebab menurutnya Agus sudah dewasa. Saat masuk ke homestay, lanjut Sinta, Agus dan wanita yang dibawanya seperti orang pacaran. Selain itu, tidak ada hal yang mencurigakan. Si perempuan juga tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Diketahui homestay milik Sinta menjadi lokasi yang digunakan Agus untuk melecehkan para korbannya. Homestay tersebut terletak di Jalan Dr. Sutomo, Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Homestay itu berjarak 2,1 km dari Taman Udayana, tempat Agus bertemu korbannya. Penginapan itu memiliki 10 kamar yang dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Saat melancarkan aksinya, Agus kerap memakai kamar nomor 6 dengan tarif Rp50.000. Ukuran kamar di homestay itu tidak terlalu luas, berkisar 3 x 3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Luar Sementara biasa itu, teman-teman ya, jumlah korban dugaan sampai pelecehan yang dilakukan Agus Buntung kembali bertambah. para Ketua korbannya Komisi ini Disabilitas Daerah Nusa Tenggara berjumlah Barat, kurang Joko lebih Jumadi, sampai 15 mengatakan orang. ada 2 korban yang kembali Luar melapor, biasa. sehingga jumlah korban Agus Mungkin menjadi itu tadi ya, 17 orang. mungkin Download jika Tribun dia X memiliki sekarang. fisik yang lengkap, Menghadirkan lokal menjadi mungkin akan Indonesia. bertambah atau lebih banyak lagi korban yang akan digibulin atau dibohongin. Dengan kondisi fisik yang kurang aja dia bisa menggibuli atau membohongi para gadis-gadis belia ini, apalagi kalau kondisi fisiknya normal. Saya tidak bisa membayangkan. Jadi pelajaran di reaksi kali ini adalah jangan kita mudah terpercaya, jangan termudah kita merasa iba terhadap seseorang. Mungkin tidak semuanya seperti Agus, tetapi alangkah baiknya kita memiliki sikap kewaspadaan, kecurigaan. Tapi jangan juga berpikiran negatif gitu ya teman-teman ya. Tidak semua orang seperti Agus. Karena Agus ini memanfaatkan kondisi fisiknya itu untuk melakukan atau membuat tindakan yang negatif gitu ya. Kita boleh percaya sama orang, tapi kita harus juga waspada. Kejahatan ada kesempatan dan juga ada keinginan dari si para pelaku. Hati-hati, tetap jaga diri, dimanapun Anda berada, waspadai tempat di sekitar kita. Mungkin kejahatan bisa datang dari orang terdekat kita, lingkungan, maupun orang yang tidak kita kenal sekalipun. Saling berhati-hati, dan yang terpenting, saling peduli. Jangan biarkan kejadian seperti ini, kalau kita tahu, kita biarkan saja. Segera kita laporkan. Mungkin jika ada korban-korban yang sudah
dia mengalami seperti ini, atau mungkin teman-teman di luaran mengalami hal yang hampir sama seperti ini. Jangan takut, jangan minder. Semua sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk oknum-oknum seperti ini tidak berkeliaran, segera ditangkap, dan segera diberi sanksi. Jika tidak, teman-teman, mereka akan terus berupaya, terus berusaha mencari korban-korban yang lainnya. Mungkin Anda tidak ingin kejadian ini menimpa kepada kita. Sekali lagi, saya sampaikan, tetap waspada, tetap berhati-hati, dan peduli lingkungan sekitar kita.